Halo, nama saya Nifatul Aida. Saya dari Prodi PGSD kelas A Karyawan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya akan mereviewkan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mulai dari topik 2, topik 5, dan topik 4. Yang pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang lebih memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, seperti pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, kesemuanya itu. Nah, yang kedua, kita juga harus mengetahui pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan diproses guna melatih para siswanya untuk berpikir kritis, analisis, dan dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru harus dapat pengetahuan, sikap, atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusi. Nah, sampai pada puncaknya, apa sih hakikat pendidikan Pancasila itu? Pendidikan Pancasila senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan hidup, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, ekstensi konstitusional negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Yang kedua adalah materi topik pertemuan keempat, yaitu identitas nasional. Yang pertama, konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep dan urgensi identitas nasional adalah konsep identitas nasional yang dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu yang pertama, kata identitas, dan yang kedua, nasional. Kata identitas berasal dari kata identi, yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Yang kedua adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politik, kita terlebih dahulu akan mencermati yakni identitas primer dan sekunder. Apa sih yang dinamakan identitas primer? Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yaitu identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca merdeka. Dan secara politis, beberapa identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera Sangsaka Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Yang selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional Indonesia, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dapat kita temukan contoh dari dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, seperti lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, dan nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional bangsa. Mengapa identitas nasional bangsa itu diperlukan? Nah, jawabannya adalah bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar saling mengenal atau dikenali oleh individu lainnya. Manusia perlu memiliki ciri-ciri atau kata lainnya adalah identitas. Selanjutnya, kita akan mengaitkan identitas diri individu dengan konteks negara atau berbangsa. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara dan bangsa? Nah, jawabannya adalah agar bangsa Indonesia dikenali sebagai bangsa lain. Apabila kita sudah dikenali oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Untuk memperoleh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, maka negara NKRI semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat akan dunia. Yang terakhir adalah materi kelima, yaitu integrasi nasional. Apa sih yang dinamakan integrasi nasional itu? Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integritas dan nasional. Integritas berasal dari kata bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional yaitu penyatu atau pembaur suatu bangsa hingga menjadi bangsa satu kesatuan yang utuh. Salah satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan persetujuan